Pemirsa Intens Investigasi, geger. Publik kembali dibuat terbelalak dengan sosok pengacara penuh kontroversi, Firdaus Oiwobo, yang kembali membuat pernyataan menghebohkan. Bagaimana tidak? Belum reda kehebohan soal klaimnya punya gunung uranium, yang menurutnya bisa menopang kehidupan masyarakat dunia selama 1000 tahun, hingga pengakuannya sebagai cucu Sultan Bima. Kini Firdaus kembali muncul dengan pengakuan yang lebih mencengangkan. Ia mengaku sebagai anak angkat dari kelompok pengusaha paling berkuasa di Indonesia, yaitu Keluarga Besar Sembilan Naga. Lantas, siapa sebenarnya sosok misterius yang disebut Firdaus sebagai ayah angkatnya? Benarkah pula Firdaus adalah bagian dari kelompok yang konon mengendalikan ekonomi negeri ini tersebut? Bagaimana pula Firdaus menceritakan momen perkenalannya hingga bisa diangkat anak oleh salah satu orang dari 9 naga? Apakah ini murni kenyataan? Atau ini hanya narasi liar tanpa bukti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, siapa yang tak kenal dengan pengacara yang baru-baru ini melesat namanya usai kedapatan naik ke atas meja dalam sebuah persidangan. Hingga kontroversi lainnya yang mengikuti setelahnya. Firdaus Oiwobo yang sebelumnya membuat geger publik dengan klaimnya yang mengaku memiliki gunung yang mengandung 2 juta metrik ton uranium. Dan dikatakannya dapat menopang kehidupan manusia selama 1000 tahun. Kini muncul kembali dengan pengakuan yang lebih mencengangkan dan dijamin dapat membuat kita berdecak kagum dengan apa yang dikatakannya. Seolah tak cukup pula dengan klaimnya yang menyebut dirinya sebagai cucu Kesultanan Bima, Firdaus kini mengklaim memiliki hubungan dengan kelompok paling berpengaruh dalam perekonomian Indonesia, yakni Keluarga Besar Sembilan Naga. Ya, Anda tidak salah dengar. Pengacara yang dikenal penuh sensasi ini mengaku bahwa ayah angkatnya adalah bagian dari kelompok pengusaha yang disebut paling kuat di negeri ini. Dan juga disebut-sebut sebagai sebuah kelompok yang selama ini mengendalikan berbagai sektor bisnis raksasa di tanah air. Ia juga mengklaim pernah mengalami konflik sengit dengan mereka dalam sebuah sengketa lahan. Berkat hal inilah Firdaus mengklaim bahwa keberaniannya inilah yang akhirnya menarik perhatian seorang anggota 9 naga yang kemudian mengangkatnya sebagai anak. Bokap angkat gue itu adalah orang Tionghoa, Keluarga Besar 9 Naga. 9 naganya siapa gue gak akan sebutin. Karena 9 naga itu bukan 9 orang, tapi semua pengusaha Chinese Tionghoa itu 9 naga. Gitu. Dan itu pengusaha besar. Mungkin bisa dikategorikan guru-gurunya godfather-nya 9 naga. Bokap angkat gue tuh. Dulunya tuh gue pernah ada masalah dengan mereka. Masalah sengketa lahan. Dulunya gue belain masyarakat. Gitu loh. Gue belain masyarakat, lalu gue dikepung sama aparat banyak, gue nggak mundur. Gue tetap gembok itu tempat. Ya, akhirnya gue melihat gue berani, beliau ini siapa nih, gitu kan? Melihat gue berani, akhirnya diajak. Dan memang sebelumnya beliau tuh udah ketemu gue dari gue kecil. Memang udah ketemu gue dari gue kecil lah, dari gue masih bujangan, udah ketemu gitu. Nah ketemu lagi di satu permasalahan hukum, dia seneng sama gue. Oh, kamu bener-bener. Dan gue nggak mau disogok, gitu loh. Paham gak? Waktu gue ngebela klien gue itu gue nggak mau disogok. Gitu. Nggak mau istilahnya nggak mau diajak damai lah gitu. Makanya dia suka sama gue, karakter gue suka dia. Dan dia pesen kamu harus tetap jadi orang jujur. Gitu. Kamu harus tetap jadi orang jujur. Kalau kamu jujur, bapak bela sampai kapanpun. Gitu. Yang penting jujur. Drama yang menyeret nama Firdaus Oiwobo memang terus bergulir tanpa henti. Setelah mengaku sebagai anak angkat dari Keluarga Sembilan Naga,
Kini ia mengungkap bahwa hubungan masih amat erat dengan sosok misterius yang disebutnya sebagai ayah angkatnya itu, juga bahkan mengklaim baru saja bertemu dengan sang ayah sebelum pria itu bertolak ke luar negeri. Sementara itu, seperti diketahui, Firdaus juga saat ini tengah terlibat sebuah masalah besar, yaitu kartu keanggotaannya sebagai pengacara yang dicabut, belum lagi permasalahan lainnya dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Disinggung oleh awak media, apakah ia tak lantas memanfaatkan koneksinya itu untuk membantunya? Firdaus mengklaim bahwa meskipun ia ayah angkatnya, pria itu tidak mau ikut campur dalam urusan pribadinya. Namun, sang ayah tetap memantau dirinya dari jauh selama ia tetap jujur. Lantas, siapa sebenarnya sosok misterius yang disebut Firdaus sebagai ayah angkatnya? Mengapa tidak ada satupun bukti atau pernyataan resmi dari pihak Sembilan Naga? Publik pun mulai bertanya-tanya, benarkah semua ini nyata atau hanya bagian dari narasi sensasional Firdaus? Sampai saat ini masih berhubungan baik, Pak? Kemarin ketemu. Dia sekarang lagi ke luar negeri. Kemarin sebelum ke luar negeri ketemu sama gue seharian. Dari siang sampai sore. Gue dipanggil kemarin, gue disuruh jadi orang jujur, disuruh jadi ini, ya udah. Nasihat-nasihatnya nggak ada sih, dia cuman kalau dia tuh nggak pernah mau ngurusin urusan pribadi gue. Dia masa bodoh. Dia murni bisnismen. Jadi dia tuh nggak mau tahu, yang penting anak gue nggak kenapa-napa, kan gitu. Kalau beliau tuh orangnya, gue nggak mau tahu, yang penting anak gue nggak kenapa-napa. Lu jalan itu, selama lu jujur, gue pantau. Beliau bilang gitu, selama lu jujur, lu gue pantau. Gitu. Jadi artinya gue banyak belajar juga dari dia gitu loh, dari beliau gitu. Jadi banyak belajar juga dari beliau, dan gue juga nggak bisa nyebutin, harus hati-hati berbicaranya gitu. Kalau berkaitan dengan beliau kan harus hati-hati ngomongnya gitu. Karena beliau kan orang yang nggak pernah keluar media, nggak pernah keluar di media gitu. Belum selesai dengan kontroversinya terkait Sembilan Naga, Firdaus seperti diceritakan sebelumnya juga tengah berseteru dengan pengacara papan atas Hotman Paris Hutapea. Dalam pernyataan, Firdaus menyebut bahwa Hotman Paris masih terus menyindirnya meskipun ia hanya diam saja. Kali ini Firdaus pun akhirnya menyerang balik. Ia mempertanyakan mengapa seorang Hotman Paris, pengacara terkenal, masih saja menyenggol dirinya. Pernyataan Firdaus ini sontak memancing kembali kehebohan. Bahkan tak berhenti di situ, Firdaus juga membalas pernyataan Hotman yang menyebutnya sebagai tukang buah. Firdaus menegaskan bahwa Hotman Paris tidak memahami hukum dengan baik. Jika ia masih meragukan klaimnya tentang kepemilikan gunung uranium, ia bahkan menuding bahwa pernyataan Hotman terkesan bodoh dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, Firdaus juga mengklaim bahwa bukti kepemilikan gunungnya sudah tidak bisa dibantah. Lantas, bagaimana pula sikap Hotman terhadap pernyataan Firdaus Oiwobo tersebut? Aduh, masih nyenggol-nyenggol gua aja, kurang tenar apa dia? Aduh, gimana sih itu pengacara pengacara internasional. Kalau bahasa dia begitu, gua sanksikan dia sebagai pengacara internasi goreng ya, internasional. Gua sanksikan dia sebagai pengacara profesional dan internasional. Kenapa? Karena statement dia itu bagaikan orang bodoh hukum, orang yang tidak mengerti hukum. Kalau orang yang ngerti hukum, gue tuh udah video gue udah beredar berapa kali di media TV, dan gue udah bawa datanya semua. Kepemilikan gunung gue tuh udah nggak bisa dibantahkan. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang ngambil tanah klien gue itu udah gue somasi, dan gue udah pampang petanya di televisi, di berbagai podcast, ya. Jadi kalau dia berbicara statement seperti itu, dia seperti pengacara yang baru belajar, yang nggak ngerti. Mungkin lebih rendah dari pengacara yang baru belajar. Kenapa? Kalau menurut gue sama seperti bukan pengacara gitu loh. Ya, Firdaus boleh saja berbicara apapun terkait klaim yang diucapkannya. Sama seperti Firdaus, Hotman Paris pun punya alibi sendiri mengapa ia masih menyindir Firdaus Oiwobo. Hotman mengaku ia menyenggol Firdaus karena Firdaus juga sudah pernah menyenggol dirinya, dan ia sendiri sebenarnya tidak pernah memulai menyenggol siapapun. Hotman Paris juga menambahkan, Firdaus bukanlah siapa-siapa di matanya, bukan pula saingannya. Karena kelas Firdaus menurut Hotman seperti jari kelingkingnya saja. Hotman lebih parahnya lagi juga memastikan Firdaus bukanlah konglomerat,
seperti yang ia gembar-gemborkan belakangan ini, karena menurutnya tidak mungkin seorang konglomerat sampai tawar-menawar harga tampil di podcast hanya antara 1-5 juta rupiah ke Dr. Richard Lee. Makanya saya kadang-kadang ketawa lihat itu orang. Mau nyenggol saya, boleh. Tapi ada batasnya, karena tidak ada batasnya sekarang tahu rasa mereka. Sudah terdakwa, mana ada pengacara jadi pesakitan di sidang. Kedua, basnya sudah dicabut. Itu sudah mematikan karirnya. Mana ada lagi kliennya dia? Mana ada orang yang mau dia pakai? Itulah yang dia tidak tahu. Aku menyindir orang yang sudah pernah menyenggol aku. Saya tidak pernah memulai senggolan terhadap siapapun. Itu seorang gini loh. Seorang pengusaha hampir tidak pernah ada nyinyir. Ingat, dia pengusaha, ya nggak ada yang nyinyir. Begitu kau nyinyir, kau mencari musuh. Saya nggak pernah nyinyir orang. Tapi kan mulutnya tetap aja. Dia bukan kelas gua lah, udahlah. Gua sama Firdaus itu gini, ininya gua lah. Ya kan, gua juga nggak menyindir. Dia bukan saingan gua lah. Ya bukan saingan gua lah. Nggak. Cuma kan, ya kita juga jadi ingin bercanda-canda aja, nggak ledek-ledek dia. Itu benar kok cerita yang dia minta 10 nasi bungkus, yang dia semula ini saya nggak bohong nih, kan Richard Lee kan itu juga pemegang saham di sini Holy Wing. Semula honornya cuma 1 juta, kemudian dia SMS terus, akhirnya dikasih Richard Lee 5 juta. Mana ada konglomerat punya uranium minta sampai 5 juta. Sementara itu masih melanjutkan pernyataan Hotman Paris untuk seterunya Firdaus Oiwobo, Hotman juga kembali menyindir Firdaus yang mengaku memiliki tanah ratusan hektar, tapi malah berdagang sotomi di tanah orang di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, hingga digusur petugas. Tak hanya itu, Hotman juga menyindir Firdaus yang ingin membeli 10 unit supercar, tapi menunggu tanahnya laku 1 triliun rupiah, yang dinilai Hotman Paris tidak masuk akal. Bahkan tak cukup sampai di situ, Hotman Paris juga menilai Firdaus seperti orang yang tidak punya isi kepala, dan bahkan Hotman Paris menganggap Firdaus bukanlah orang yang punya level setara dengan dirinya, bahkan jauh di bawahnya. Hotman menanggapi Firdaus juga menganalogikan perbedaan dirinya dengan sang seteru seperti langit dan bumi. Sehingga Hotman pun menyimpulkan Firdaus Oiwobo yang disebutnya Sultan Uranium itu bukanlah saingannya. Karena itu hanyalah pendapat-pendapat Firdaus dinilainya sebagai sampah. Kemarin itu di Puncak itu, ya, cuma sotomi di tanah orang, ya, katanya punya tanah. Saya malam ini mau beli Lamborghini, ada orang beli tanah saya 1 triliun. Itu orang otaknya di mana sih? Hei Firdaus, kau bukan level aku. Udah itu aja deh. Kau terlalu jauh di bawah saya. Kalau untuk canda-canda oke, tapi sekali lagi Firdaus, you bukan di bawah aku. Kamu itu benar-benar di bawah aku, terlalu jauh. Ibarat langit dan bumi. Udah itu aja. Gak usah tanya lagi deh. Dia bukan saingan gue, emang gak pernah ada perkara sama dia. Kan mulai kan gara-gara si Rasman. Mana pernah gue berhadapan sama dia dimanapun. Gak pernah bersidang. Kalau gue kan udah melanglang buana tiap hari bersidang di pengadilan sampai ke Singapura. Jadi jangan lagi bicara si uranium palsu. Dia bukan level gua deh, oke? Dia he's just nothing. Udah jangan tanya lagi deh. Bang, tapi satu lagi Bang. Pendapat dia hampir semua sampah. Perseteruan yang seolah tak pernah usai antara Firdaus Oiwobo dan Hotman Paris Hutapea memang agaknya bermula dari Firdaus yang menjadi kuasa hukum dari seteru Hotman lainnya, Rasman Nasution. Lantas, seperti apakah tanggapan Rasman? Benarkah sama dengan Firdaus? Rasman juga ikut menanggapi sindiran yang dilayangkan Hotman Paris di akun media sosialnya. Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Prahara Hotman
Paris Hutapea versus Firdaus. Seperti diketahui, memang bermula dari Firdaus yang menjadi kuasa hukum dari seteru Hotman lainnya, Rasman Nasution. Terlibat pertarungan sengit sejak lama. Sebelumnya, Hotman Paris juga sempat menyindir Rasman Nasution dan Firdaus Oiwobo soal villa yang jumlahnya Hotman yakin tak sebanding dengan yang dimilikinya saat ini. Sindiran Hotman di mata Rasman tidak konsisten. Hal itu pun bagi Rasman berarti Hotman sudah kewalahan menghadapinya. Rasman pun balik menyindir Hotman yang kini bolak-balik ke Singapura untuk perawatan kesehatan dan sudah tidak pernah pergi ke klub lagi, seperti yang biasa ia pamerkan sebelumnya. So, bagi Rasman, Hotman kini tidak ada apa-apanya di hadapan Rasman. Ada yang jaga, kalau saya pergi ke sana, saya main speedboat, kemudian menurut saya ukuran villa saya itu MM-an juga ya. Dan itu lengkap, suratnya resmi. Jadi kalau dia apalagi sih Hotman ini kemarin cerita terus sekarang villa lagi. Jadi dia ini udah kewalahan. Hotman, kau tiap minggu sudah berobat ke Singapura, sudah lari-lari di Orchard Road itu. Hilton lah kelihatan di situ kan. Nah, saya nanti mau nyusul dia ke sana. Kalau bolak-balik berobat nanti saya mau ikut bareng sama dia maraton di sana atau jalan pagi. Tapi ini kan bulan Ramadan kan. Jadi concern lah. Yang harus kalian tanya, Pak Hotman, Bapak kenapa nggak pernah lagi ke klub? Biasanya pergi pagi, pulang pagi. Kenapa nggak pernah? Terus Anda jujur dong, sakit Anda itu apa? Gitu loh. Bolak-balik. Itu kan cara Tuhan menertibkan hidup dia. Cara Tuhan juga menertibkan NM dengan di penjara. Cara Tuhan menertibkan Hotman supaya tidak terlalu cuat-cuat. Jadi bagi saya dia nothing, tidak berdaya, dan di dalam persidangan juga dia nggak bisa buat apa-apa kok. Buktinya dia sakit ketika berhadapan dengan kita. Sementara itu, terkait aksi Hotman yang membangga-banggakan jumlah villanya yang banyak, menurut Rasman, mau Hotman punya 1000 villa pun tidak ada urusan dengan dirinya. Rasman dengan apa adanya mengaku bahwa dirinya mempunyai villa meskipun hanya 1. Serta ia juga menyebutkan bahwa villanya ada juga di Batam, di mana ukuran villanya itu senilai miliaran rupiah. Belum termasuk rumah di kampung halamannya. Rasman juga mengaku punya rumah untuk istri-istrinya, juga apartemen untuk anak-anaknya. Ya, dia mau punya villa 1000 pun nggak ada urusan sama saya. Villa saya 1 cukup. Saya punya villa di Batam ada, rumah saya di kampung saya bangun ada, ada yang jaga. Ya, rumah saya, apartemen itu anak-anak saya di sini, khusus anak saya 8 orang ada. Dan kita merasa apa yang dikasih Allah kita syukuri dan kita tetap berusaha ya mencari rezeki yang halal. Mudah-mudahan Allah menambah rezeki dan menjaga kami secara baik oleh dalam lingkungan keluarga, dan itu tentu kita harapkan dari Allah SWT. Begitu. Mengejutkan, Rasman Arif Nasution tanggapi sindiran Hotman Paris di media sosialnya. Kali ini Hotman Paris juga buka-bukaan mengenai sakitnya kemarin yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit di Singapura. Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, sementara itu di tengah Firdaus Oiwobo yang masih sibuk dengan klaimnya soal 9 naga, di sisi lain seperti yang diketahui sebelumnya, Hotman Paris sempat tiba-tiba terkulai lemas saat menghadiri sidang terkait kasus yang dilaporkannya beberapa waktu lalu. Kondisinya yang melemah membuatnya harus dilarikan ke Singapura untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah kembali ke tanah air, Hotman Paris pun mengungkap terkait kondisinya dan juga menceritakan penyakit tersebut sebenarnya berawal dari masalah pada organ livernya. Saat itu, Hotman pun menceritakan ia setiap hari harus disuntik antibiotik demi melawan penyakit ini.
Dan bahkan pengacara yang dikenal gila kerja ini pun mulai mengungkap jika sakitnya kemarin seolah pertanda ia harus mengurangi ritme kerjanya yang begitu ekstrim. Jadi gini, waktu sidang tanggal 20, tiba-tiba kan pas istirahat saya kan kolap. Itu memang benar, saya lemas banget. Saya pulang ke rumah, diperiksa, kemudian ternyata something wrong dengan tekanan darah saya udah mulai turun, akhirnya dibawa ke rumah sakit Mitra. Tanggal 21 malam tekanan darah saya, percaya nggak, sudah 95 ke 45, itu sudah, katanya itu sudah mati. Karena nggak ada tekanan darah sampai 45 di bawah, rata-rata kan 80 kan. Ya, jadi saya dikasih antibiotik segala macam, 3 malam, akhirnya anak saya langsung bawa saya ke Singapura. Pagi-pagi tiba-tiba ide, dia nggak mau pakai pesawat umum biar tenang, langsung sewa private jet bawa ke Singapura. Ternyata dokter Singapura dalam tempo 2 jam langsung tahu lever gua yang bermasalah. Katanya ada bakteri masuk ke lever gua. Bakteri ini berantem sama sel darah putih kan. Sel darah putih kan membunuh bakteri kan. Bakteri ini mati, menumpuk di lever. Kalau sesudah dia menumpuk, dia berubah jadi nanah, masuk ke darah. Disitulah infeksi di darah. Belum tahu kalau Singapura menemukan penyebabnya adalah lever. Tapi dari mana masuknya bakteri nggak tahu. Makanya tiap hari saya masih disuntik antibiotik. Di sini ada infus nih. Ini ada infus di sini. Ada selang di sini sekarang. Lengket ke darah gua. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi tiap hari istri saya suntik. Tapi dengan harapan katanya nanti bakteri yang sudah lumpuh itu, kemarin pas saya dicek terakhir di USG sudah berkurang 70%, tinggal 30% lagi. Tapi saya nggak bisa buka. Ini ada kabel di sini. Ada kabel di sini 2, langsung masuk ke darah gua. Jadi tiap itu sama istri, sama dokter Singapura sudah kasih saya untuk antibiotik sampai tanggal 8 April. Jadi tiap pagi istri saya suntik. Ini sudah ada nih. Kabel langsung ke darah nih. Ini kabel ini. Nanti kayak menghambat aktivitas. Enggak ada masalah. Lu sekarang gua pacaran lagi, dansa lagi bisa. Bahkan untuk tapi nggak tahu gua. itu kayak Hai darling. Makanan. Nggak ada masalah. Saya 38 tahun jadi pengacara tidak pernah sakit. Saya tidak pernah sakit kecuali demam berdarah 2 kali. Nggak pernah sakit gua. Itulah. Jadi memang selama ini pegawai saya semua bingung. Bapak kok hebat banget sih, jam 4 bangun, kerja sampai malam, jam 10 udah di Holy Wing, jam 3 pulang, jam 7 udah kerja lagi. Aku begitu terus menerus. Ya mungkin dokter Singapura mengatakan time to slow down, sudah waktunya untuk slow down. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.